Pada episode sebelumnya. Apa? Semua orang mulai gemetar dalam hati, menangis dengan suara keras. Wanita berpakaian emas di tebing terkejut dan tidak percaya. Dengan suara gemetar, dia berkata, orang yang mengukir karakter, dosa, di surga, menerangi surga, orang itu adalah kamu. Bulan yang cerah berada di udara, bersinar dan cemerlang. Ada banyak pembudidaya di depan tebing, dan pada saat ini, mereka semua terkejut, menatap ke atas, semuanya tercengang. Jantung mereka berdebar kencang, bahkan jiwa mereka gemetar. Pemuda itu terlalu mengejutkan, memadatkan simbol di dahinya, cemerlang dan berkobar seperti matahari surgawi. Ia bangkit dan menerangi langit. Darah orang berdosa? Dosa apa sebenarnya? Siapa yang memutuskan ini? Kamu? Si Hao berbicara, matanya dingin. Tidak ada emosi apapun untuk dibicarakan dalam diri mereka. Banyak orang yang ketakutan. Tingkat darah orang berdosa ini pasti sebanding dengan keberadaan iblis besar di zaman dahulu, bukan? Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, dan bahkan dalam legenda, hal itu tidak melampaui ini. Kamu, apa sebenarnya kamu? Di atas tebing, wanita berbaju emas bertanya dengan suara gemetar. Pemandangan seperti ini sungguh unik. Pola darah pendosa terbentuk, menerangi langit malam. Sungguh tidak terbayangkan. Dia berasal dari Lembah Pedang, salah satu pakar muda paling kuat di klan, serta seseorang yang berada di bawah garis keturunan langsung. Lembah Pedang, sekte nomor 1 di Provinsi Pedang. Bahkan jika seseorang memeriksa ke 3.000 provinsi, mereka akan tetap menjadi warisan nomor 1. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memupuk pahlawan yang tak tertandingi, menyapu seluruh pahlawan muda dari alam yang lebih tinggi sejak zaman kuno, mengklaim gelar nomor 1 di bawah langit? Si Hao tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dengan dingin. Dia benci perkataan seperti itu. Hak apa yang mereka miliki untuk memberi mereka gelar keji, keturunan dengan darah orang berdosa? Tidak masalah jika memang ada dosa, tetapi simbol-simbol ini jelas mewakili suatu jenis kemuliaan dan kehormatan di masa lalu. Si Hao tenang. Cahaya suci di keningnya melonjak, menerangi langit, membentuk karakter, dosa, dan mengukir dirinya sendiri di kehampaan. Itu menyebarkan awan, bersinar cemerlang. Pemandangan seperti ini tidak hanya membuat wanita berpakaian emas itu ketakutan, bahkan para kekuatan lainnya pun merasa ngeri. Kemungkinan besar para dewa surgawi dari semua pihak akan terkejut juga, yang jarang terlihat sejak zaman kuno. Hanya penduduk Provinsi Xin yang tercengang. Orang ini berasal dari garis keturunan siapa? Bagaimana seseorang bisa memperlihatkan pola darah orang berdosa yang begitu kuat di zaman sekarang? Sungguh tidak terbayangkan. Aura Si Hao melonjak, memancarkan tekanan yang kuat. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, menekan ke arah wanita Lembah Pedang. Garis keturunan orang berdosa, nenek moyang Anda adalah makhluk yang sangat kejam, jadi bagaimana cara saya menyapa tidak pantas? Itu telah diterima oleh banyak sekte besar. Wanita berbaju emas itu berbicara. Meskipun dia terkejut di dalam hati, dia masih menunjukkan kepercayaan diri, menatap pemuda itu. Dia tidak percaya pemuda ini akan mengambil tindakan, karena pahlawan klan yang tak tertandingi baru saja muncul untuk melawan Changgongyan. Maksudmu di dalam tubuh kita mengalir darah orang berdosa, membawa bencana ke dunia di bawah langit? Tolong beritahu saya pada era apa nenek moyang kita menimbulkan kekacauan, kata Si Hao. Dia benar-benar ingin wanita berpakaian emas ini berbicara tentang beberapa informasi tersembunyi sehingga dia bisa lebih memahami kebenaran. Seluruh dunia mengetahuinya, beberapa warisan kuat telah lama mengakui hal ini. Wanita berpakaian emas itu berbicara, matanya memancarkan cahaya ilahi. Dia mengangkat cermin tulang di tangannya dan mengarahkannya ke Si Hao, berkata, bahkan ini bisa mengenalimu, merasakan bahwa darah orang berdosamu kental. Semua sekte memiliki benda berharga seperti ini. Ternyata tidak banyak bukti, hanya kesalahan yang diputuskan oleh beberapa warisan kuno. Si Hao sangat kecewa. Wanita Lembah Pedang tidak memiliki rahasia apapun untuk diungkapkan. Sebagai keturunan darah orang berdosa, kamu benar-benar tidak menonjolkan diri selama beberapa tahun terakhir. Kata wanita berpakaian emas. Dia merasakan perasaan aneh dari cermin tulang, tapi saat ini, dia tidak lagi berani bertindak sombong, karena dia merasa pemuda di depannya ini terlalu berbahaya.
Meskipun dia merasa bahwa dia cukup bijaksana, Si Hao tidak memikirkan hal ini, merasa itu terdengar sangat menusuk telinga. Matanya menjadi lebih dingin, membuat suhu di sini turun drastis. Apakah menurutmu kami bertindak baik sekarang? Andalah yang memandang rendah keturunan dengan darah orang berdosa, menggunakan cermin tulang untuk menyinari kami, ingin mencari kami semua. Anda memperlakukan kami semua seperti apa? Si Hao mendekat ke tebing, menatap wanita itu. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Bertindak dengan cara yang begitu kuat? Wanita klan emas berbicara, wajahnya tidak menyenangkan. Dia adalah salah satu pakar muda paling kuat di generasi ini, namun dia dipaksa seperti ini. Namun, dia benar-benar merasa kurang percaya diri, karena darah pemuda berdosa ini terlalu kaya. Lupakan tentang tidak pernah muncul sebelumnya di zaman kuno, setidaknya sudah bertahun-tahun tidak terlihat. Tarik kembali semua kata-kata yang kamu ucapkan itu. Apa yang ada di dalam? Bahkan orang sepertimu bisa meneriakkan pendapat yang tidak masuk akal seperti itu? Si Hao memarahi. Tubuhnya bersinar, dahinya menjadi berkilau. Karakter dosa naik ke langit, memenuhi langit dengan aura misterius. Fluktuasi naik dan turun. Nenek moyangmu adalah makhluk yang sangat kejam, bertindak ganas di bawah langit. Kalian semua tidak tahu bagaimana harus bersikap dengan benar, bahkan bertingkah seperti ini. Apakah menurut Anda tidak ada hukum di dunia ini? Wanita berpakaian emas itu berbicara. Dia sangat yakin bahwa keturunan yang memiliki darah orang berdosa perlu dihukum. Kamu tidak mengerti apa-apa? Si Hao memarahi. Dia sebelumnya mengunjungi sisa-sisa negara batu, menemukan sebagian kebenarannya. Nenek moyangnya masih menggunakan darah dan nyawa untuk bertarung di garis depan, tidak dapat kembali sekarang. Mereka tidak bisa dihujat. Kamu, apa yang kamu katakan? Ekspresi wanita berpakaian emas itu berubah. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa menerima makian dari orang lain. Orang ini tidak memperlakukannya dengan hormat. Kita harus memahami bahwa dia adalah murid dari salah satu warisan terbesar dari alam yang lebih tinggi, dan dia termasuk dalam segelintir orang yang paling kuat. Kemanapun dia pergi, tidak ada yang berani menunjukkan rasa jijiknya. Terlebih lagi, dengan pahlawan paling kuat dari klan mereka yang sebelumnya tidak aktif muncul kembali di dunia ini, baru saja muncul di sini. Siapa yang berani menunjukkan rasa tidak hormat di antara generasi orang ini? Apa yang saya katakan adalah bahwa Anda sama sekali tidak berarti, sebenarnya berani mengatakan omong kosong seperti itu. Si Hao berkata dengan tenang. Kamu, menantang martabat lembah pedangku? Kata wanita berpakaian emas. Dia memandang Si Hao, mengingatkannya bahwa lembah pedang adalah salah satu warisan paling kuno dari alam yang lebih tinggi. Tidak ada yang bisa memprovokasinya. Tempat ini bergetar hebat, karena Si Hao mengepalkan tinjunya, menghantam keluar seperti puncak gunung. Angin kencang bertiup, membuat kehampaan bergetar. Kamu, mata wanita berpakaian emas itu membelalak karena marah. Ini jelas untuk menghadapinya, bukan takut pada lembah pedang. Dia mengambil tindakan dengan segala yang dimilikinya, seluruh tubuhnya bergolak dengan energi pedang, membentuk cahaya keemasan. Itu mengembun di tangan kanannya untuk menghadapi lengan baju yang besar itu. Lengan baju Si Hao yang besar hancur, sangat ganas, meledakkan gadis ini sampai dia terbang mundur, darah mengalir dari sudut mulutnya. Ada banyak kultivator di sini, semuanya merupakan tokoh terkenal di klan mereka. Ketika mereka melihat adegan ini, tidak ada seorang pun yang tidak mengungkapkan keterkejutannya. Salah satu jenius paling kuat di lembah pedang tiba-tiba meledak hingga dia batuk darah. Di saat yang sama, semua orang gemetar. Orang ini sangat liar dan kejam, bahkan tidak memberikan wajah lembah pedang, mengambil tindakan pada saat yang seharusnya. Dia sangat berbahaya. Kamu, sebagai keturunan dengan darah orang berdosa, apakah kamu akan menantang tatanan yang didirikan oleh sekte-sekte besar? Sekte telah lama sepakat bahwa mereka tidak bisa mentolerir kekacauan yang kalian semua bawa. Kata wanita berpakaian emas. Apakah begitu? Jadi bagaimana jika aku menantangnya? Si Hao berkata, seluruh tubuhnya bersinar, menjadi sedikit lebih kuat. Entah kenapa, ketika karakter dosa muncul di langit, dahinya menghasilkan cahaya suci. Setiap kali dia menggunakan kekuatan magis, darah orang berdosa, di dalam dirinya akan menjadi lebih kaya, melepaskan puluhan ribu pancaran cahaya. Seolah-olah suatu jenis kemuliaan sedang terwujud, bahkan mengejutkan dirinya sendiri.
Karakter, dosa, di keningnya mengandung kekuatan misterius yang dapat menopang tubuh. Si Hao mendesak ke depan, memperlihatkan ekspresi jijik dan senyuman dingin. Tatanan yang didirikan oleh apa yang disebut sekte besar, menurutnya, harus dihancurkan. Itu adalah belenggu yang diarahkan pada mereka. Kamu berani bertindak kejam di sini? Wanita berpakaian emas itu melangkah mundur. Sebagai mutiara lembah pedang, dia secara alami memiliki kesombongan, selalu dihormati oleh orang lain. Dia belum pernah mengalami situasi seperti ini, tidak tahu bagaimana menundukkan kepala dan berkompromi dengan orang lain. Apa yang kejam? Ini untuk memberimu pelajaran, kata si Hao. Gu Jianyun dari klanku sudah muncul di dunia ini. Jangan bertindak gegabah, kata wanita berpakaian emas. Ketika 3 karakter Gu Jianyun diucapkan, tempat ini menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Dia seperti tabu, membebani semua orang. Lembah Pedang, Gu Jianyun, ini adalah sebuah legenda. Di era kuno, namanya mengguncang seluruh 3.000 provinsi, berkuasa atas, immortal ancient, dan mengabaikan semua rekan-rekannya. Pembantaian yang dia lakukan membuat talenta luar biasa gemetar. Dengan pedangnya di tangan, tidak ada orang lain yang bisa melawannya di bawah langit. Inti pedang telah muncul di tubuhnya sejak dia masih muda, pancaran pedang cemerlang yang menghadap ke semua orang, dikenal sebagai seseorang yang membunuh semua musuhnya. Laki-laki berpakaian emas tadi, kan? Si Hao bertanya. Tepat. Gadis lembah pedang mengangkat kepalanya, memperlihatkan ekspresi arogan. Ini adalah surga mereka yang jenius di lembah pedang. Berapa banyak orang yang bisa menghadapinya sejak zaman kuno? Terlepas dari apakah itu masa lalu atau sekarang, selama nama Gu Jianyun diucapkan, semua akan mundur. Para pahlawan dari semua sisi menundukkan kepala, tidak berani berbenturan dengannya. Ini juga merupakan alasan mengapa murid-murid lembah pedang berani memberikan beban mereka. Seperti yang dia katakan, pahlawan klan mereka yang tak tertandingi telah tiba. Kata-kata ini terlalu mengejutkan, tidak ada petani yang mau memprovokasi mereka. Namun, malam ini mereka menemui masalah. Si Hao sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Ketika dia mendengar kata-kata ini, auranya malah melonjak lebih jauh, mengambil tindakan tegas. Kamu, membawa bencana ke tuan klanmu, warisanmu, membawa bencana berdarah ke anggota klanmu. Wanita berpakaian emas itu mengancam sambil segera mundur. Si Hao menunjukkan kekuatannya, cepat hingga dia tidak bisa bertarung secara normal, hanya mampu bertarung dengan intens. Wanita berpakaian emas itu sangat arogan. Sebagai salah satu pewaris klan yang paling kuat, bagaimana dia bisa rela ditekan oleh orang lain dan bahkan dipandang rendah seperti ini? Pada saat itu, pancaran pedang melayang di udara, menebas ke bawah. Tempat ini ditutupi oleh teks tulang, dipenuhi energi pedang. Itu sangat mempesona. Namun, segera setelah itu, suara pelan terdengar di udara. Setengah pedang patah terbang keluar, terpisah dari medan perang, mendarat di bumi besar yang diterangi cahaya bulan. Itu adalah pedang magis ilahi milik lembah pedang. Berapa lama waktu telah berlalu, namun pemuda itu telah memecahkannya. Wajah semua orang menjadi pucat. Pemuda ini tangguh, sebenarnya sekuat ini, menghancurkan artefak magis ilahi pihak lain. Kultivasinya sangat dalam dan beragam. Siapa dia? Kapan pakar muda seperti ini muncul? Yang paling penting, darah orang berdosa di dalam dirinya begitu padat, sungguh tak terbayangkan. Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan semua orang. Mereka menatap ke arah itu. Ah, wanita berpakaian emas itu berteriak, dengan panik mengambil tindakan di sana. Dia menghasilkan semua jenis artefak berharga untuk menghentikan si Hao. Saat itu juga, rambutnya sudah acak-acakan, tubuhnya berlumuran noda darah dan dalam keadaan menyedihkan. Dibandingkan dengan bagaimana dia sangat sombong dengan sikap mengawasi semua klan, menunjukkan penghinaan terhadap keturunan dengan darah orang berdosa tadi, itu terlalu berbeda. Tetap di tanganmu. Jika kamu melanjutkan, klanmu akan musnah, tidak ada yang bisa bertahan. Wanita berpakaian emas itu berteriak. Dia sekarang benar-benar ketakutan. Siapa orang ini? Dia sangat kuat. Tidak mungkin dia bisa menang melawannya. Dia selalu sombong dan keras kepala. Ketika kematian kini benar-benar mendekat, baru sekarang dia memahami rasa takut, tapi itu sudah terlambat.
Si Hao paling benci diancam oleh orang lain, dan sekarang dia mengikuti jalan menyendiri. Jika orang lain benar-benar mencoba mencarinya, mereka harus menghadapi Qi Daolin. Siu. Tubuh Si Hao bersinar. Dia berubah menjadi pedang ilahi. Ini adalah metode yang dia pahami di alam transformasi spiritual, membentuk pedang, kuali, jalan setapak, pagoda, segala sesuatunya. Cahaya pedang menerangi segalanya, langit malam menjadi seterang siang hari. Si Hao berubah menjadi pedang sebelum bergegas mendekat. Darah merah memercik ke segala arah. Mata wanita berpakaian emas itu melebar, tidak berani mempercayai hasil ini. Darah mengalir dari celah di antara alisnya. Semua orang terkejut. Mereka melihat bahwa Si Hao tampaknya telah melewati tubuh murid perempuan paling kuat di lembah pedang, semua jantung mereka berdebar kencang. Tidak membahayakan wilayah lain, hanya ruang di antara alis yang berdarah. Semua orang menjadi ragu, karena tidak melihat adanya luka lain di tubuhnya. Namun, segera setelah itu, mereka menemukan bahwa mata wanita berpakaian emas itu kehilangan kilaunya. Kemudian dengan suara peu, dia mulai terbelah mulai dari ruang di antara alisnya hingga ke bawah. Sejumlah besar darah tersebar. Dia terbagi menjadi dua, telah lama terkoyak oleh pancaran pedang. Si Hao mengubah tubuhnya menjadi pedang, membunuhnya saat mereka berpapasan. Hanya saja, karena kecepatannya terlalu cepat, baru sekarang semua orang menyadari apa yang terjadi. Benar-benar terlalu tangguh, membunuh pewaris lembah pedang dengan tegas. Tian Yao dari klan Hellbrand bertepuk tangan, dan bersorak dengan keras. Adapun para kekuatan lainnya, banyak dari mereka yang wajahnya penuh kejutan. Membunuh murid lembah pedang seperti ini, tegas dan tenang, sungguh pemuda yang kuat. Seorang keturunan dengan darah orang berdosa membunuh pewaris lembah pedang. Ini pasti akan menimbulkan badai besar. Para ahli tertinggi yang datang dari berbagai provinsi tercengang. Yang disebut legenda tak tertandingi, Gu Jianyun, mungkin masih ada di dekatnya, namun pemuda ini masih mengambil tindakan. Konsekuensinya akan luar biasa. Si Hao tidak merasa takut. Dahinya bersinar, darah orang berdosa kental. Dia hanya membunuh murid lembah pedang, musuh dari keturunan yang memiliki darah orang berdosa, jadi itu bukan masalah besar. Saudaraku, cepat pergi, kalau tidak Gu Jianyun akan kembali. Seseorang memperingatkan. Padatkan karakter dosa dari dahi, menerangi langit, membunuhnya seperti ini, bukankah itu cocok untuk identitasku, kata Si Hao. Dia mengamati kerumunan, seolah-olah dia adalah Raja Iblis yang memerintah tempat ini. Banyak orang gemetar. Simbol-simbol misterius dan pemandangan tidak beraturan yang dihasilkan dahinya sungguh langka, benar-benar seseorang dengan dosa yang tidak dapat diampuni. Jika ini adalah zaman kuno, maka ini akan menjadi dunia yang sangat kejam. Hati-hati. Tidak ada yang bisa menandingi Gu Jianyun. Orang-orang yang juga memiliki darah orang berdosa di dalam diri mereka diam-diam mengingatkan dengan suara mendesak. Si Hao tidak mengatakan apapun, ekspresinya tenang. Simbol di keningnya malah menjadi lebih cemerlang. Semua orang terguncang. Turunnya darah orang berdosa, penampilan kuat seperti ini sepertinya membuat semacam pernyataan. Apakah dia akan menjadi duta garis keturunan orang berdosa? Ini bukan dosa, ini kemuliaan dan kecemerlangan, jejak kejayaan masa lalu. Benar saja, pemuda itu mengucapkan kata-kata ini, suaranya bergema di udara, memekakkan telinga saat terdengar di telinga semua orang. Ini adalah sejenis proklamasi, terlebih lagi sebuah deklarasi ke seluruh dunia. Ini bukan semacam rasa malu, tapi akumulasi dari darah dan api masa lalu. Di dunia lain, simbol ini melambangkan kejayaan dan pencapaian cemerlang. Si Hao berbicara, mengabaikan semua orang. Banyak orang dari sekte berbeda menundukkan kepala, tidak mau menatap lurus ke arahnya. Mereka yang menyebut kami keturunan darah orang berdosa, apakah kalian benar-benar memahami apa yang kalian semua lakukan? Suara Si Hao menjadi mendung, dan kemudian dia berkata dengan dingin, siapapun yang ingin menyalahkanku, berani menghakimi, jangan ragu untuk mendatangiku. Ini jelas merupakan sebuah tantangan. Dia tidak takut dengan perintah yang dikeluarkan sekte-sekte besar itu. Di mata para ahli tertinggi dari berbagai sekte, ini adalah pertanda bahaya yang besar. Seorang pemuda yang menakutkan muncul dari keturunan para pendosa, seseorang yang akan menantang tatanan baru. Cahaya bulan bersinar, murni dan terang. Pemuda itu berdiri di tebing sendirian, sudut bajunya berkibar-kibar, cahaya yang keluar dari dahinya menembus ke langit.
Ada surga yang meluap-luap dengan dominasi. Gu Jianyun tidak kembali, bertarung sengit melawan Chang Gongyan. Mereka menghilang seperti itu, menimbulkan kebingungan dan spekulasi di antara kerumunan. Si Hao juga tidak tinggal di sini, sehingga menghilang. Di tempat tak berawak ini, dia membuka kekosongan dengan tombak, menghilang dari kota api. Benar saja, tidak lama setelah dia pergi, para dewa surgawi turun. Mereka sangat terkejut. Berapa lama waktu telah berlalu? Namun karakter dosa yang menyebarkan awan itu muncul untuk kedua kalinya. Beberapa sekte di Provinsi Xin menantikan untuk melihat individu ini, sementara para ahli dari sekte besar di provinsi lain memiliki ekspresi yang sangat suram. Kami terlambat satu langkah lagi. Dewa Surgawi menghela nafas pelan. Orang ini harus ditemukan. Karakter dosa melesat ke angkasa, hanya beberapa contoh yang terjadi dalam sejarah. Bahkan bisa dikatakan jarang terlihat dalam sejarah kuno, itu terlalu mengejutkan. Malam itu, tidak ada yang bisa tetap tenang. Gu Jianyun bertempur hebat melawan Chang Gongyan, mengguncang alam yang lebih tinggi. Banyak master sekte warisan kuno yang secara pribadi menanyakannya, ingin mengetahui tentang keadaan dan hasil dari kedua individu ini. Tak satu pun dari keduanya berasal dari dunia ini. Sementara itu, mereka langsung merobek kekosongan tersebut, menghilang dari tempat ini. Itu terlalu mengejutkan. Tentu saja, ada yang percaya bahwa alasan utamanya adalah karena inti pedang yang terbuat dari emas abadi yang tak tertandingi. Dengan senjata pembunuh hebat seperti ini, tidak banyak yang tidak bisa dilakukan. Semua orang memperhatikan dengan cermat, tetapi tidak ada berita kemenangan atau kekalahan yang terdengar. Tidak ada seorang pun yang menyaksikan secara pribadi hasilnya. Baru ketika pagi tiba barulah berita terdengar. Pewaris lembah pedang berlatih pedang sambil menghadapi awan emas warna-warni di pagi hari, membangkitkan pancaran cahaya surga, beresonansi dengan gunung, sungai, dan segala sesuatunya, membuat Provinsi Xin terguncang. Ini, dia memperoleh wawasan dari pertempuran dan akan meningkat selangkah lebih maju? Semua orang terkejut. Bahkan para dewa surgawi pun tidak bisa berkata-kata. Mereka semua kaget. Cahaya pedang yang cemerlang menerangi dunia, menyelaraskan dengan segala sesuatu antara langit dan bumi, menjadi satu. Ini sungguh mengejutkan. Dia masih sangat muda, namun dia sudah memiliki pemahaman seperti ini. Mereka merasa bahwa begitu Gu Jianyun menjadi dewa, itu akan sangat menakutkan. Kecakapan bertarungnya akan mengguncang dunia. Chang Gongyan juga muncul, terlihat cukup tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia memandang matahari pagi, mengamati matahari terbenam, lalu berangkat. Dewa dengan latar belakang misterius mengincarnya, ingin menyakitinya. Seseorang merilis berita seperti ini. Sesuatu yang membuat semua orang tercengang terjadi. Chang Gongyan kembali ke keadaan aslinya, berjalan di sepanjang bumi yang besar. Dia tidak bisa merasakan apapun pada awalnya, tetapi kemudian, para dewa jahat itu menyaksikan tanpa daya saat dia kehilangan mereka. Beberapa dewa yang kuat ingin mengambil tindakan, tetapi mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dia pergi dari kejauhan, menyatu dengan langit dan bumi. Hal ini tentu saja membuat semua pihak terkejut, memicu badai besar. Ada master sekte yang menghela nafas dalam-dalam. Begitu orang ini tumbuh dewasa, dia pasti akan berada di puncak dunia ini. Orang yang mengatakan ini bukanlah ketua sekte biasa, melainkan salah satu warisan terbesar dari alam yang lebih tinggi, pemimpin sekte barat. Hal ini tentu akan menimbulkan keributan besar. Kemunculan Chang Gongyan dan Gu Jianyun membuat orang lain benar-benar menyadari betapa menakutkannya para pahlawan kuno yang tak tertandingi. Mereka sebelumnya telah memerintah tanpa terkalahkan pada generasi-generasi sebelumnya, dan memiliki pencapaian mereka sendiri untuk membenarkan kekuatan mereka. Hanya pada saat inilah orang merasakan tekanan seperti itu, ketidakberdayaan seperti itu. Kemunculan salah satu dari individu-individu ini mungkin akan menekan semua pahlawan muda di dunia ini. Setelah pewaris Istana Abadi bergabung melalui metode yang paling kuat, dia mungkin tidak tertandingi juga, bukan? Namun, di antara makhluk aneh yang tertutup salju, salah satu dari mereka bisa menembus langit. Mereka semua adalah yang terbaik, bahkan mungkin lebih kuat. Warisan Dao yang hebat memiliki banyak pemuda jenius, tetapi saat ini, mereka semua merasakan semacam tekanan tanpa bentuk. Ini terlalu sulit untuk ditolak. Setelah malam ini berlalu dan sinar matahari pagi bersinar terang, rumor menyebar kemana-mana. Sulit bagi dunia untuk tenang.
Tentu saja, selain Bu Jianyun dan Chang Gongyan, ada alasan lain dari kegelisahan tersebut. Keturunan dengan darah orang berdosa, simbol kondensasi di dahi, karakter dosa yang meruntuhkan awan, menerangi langit, mengguncang segala penjuru, ini adalah berita yang sama mengejutkannya dengan kemunculan dua pahlawan zaman dahulu. Banyak orang yang berspekulasi siapa orang itu. Tidak mungkin dia tetap diam selama ini. Ada orang di tempat kejadian yang melihatnya, merasa temperamennya mirip dengan Huang. Itu mungkin dia. Tentu saja, ini hanya spekulasi dan tidak mungkin diverifikasi. Hanya sedikit orang yang berpendapat demikian. Namun, semua orang tahu bahwa begitu mereka memasuki Immortal Ancient, ini bukan lagi rahasia. Karena berbagai alasan, tidak ada yang bisa menyembunyikan jati dirinya. Semuanya akan terungkap. Terlepas dari siapa dia harus mengungkapkan tubuh aslinya. Saya bahkan merasa Huang memiliki identitas lain. Terlepas dari siapa dia sebenarnya, kita akan mengetahuinya nanti. Hari itu, berita menyebar ke segala arah. Tidak semua pemuda jenius merasa tidak berdaya. Beberapa dari mereka bersemangat dan sangat bersemangat, semangat juang mereka melonjak. Di depan Gunung Ungu, seorang pemuda dengan rambut berwarna darah, seseorang yang cukup liar berjuang melepaskan diri dari belenggunya, dengan kaku melepaskan diri. Tidak jauh dari sana, seorang pelayan tua merasa ngeri. Itu adalah rantai ilahi yang terbuat dari bahan berharga tingkat atas, dan ada hukum alam yang tertanam di dalamnya juga. Bahkan dewa sejati pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka, namun laki-laki muda itu berhasil menerobos. Orang tua itu takut aku akan membuat kekacauan, mengurungku, tapi dia tetap tidak bisa menjebakku. Ayo pergi, ini waktunya untuk pembantaian. Seni pembakaran surga agung telah disempurnakan ke level pendahulu kuno, jadi bagaimana kecemerlangannya tidak bisa ditampilkan ke dunia. Pewaris istana abadi bersembunyi di istana tembaga yang compang-camping itu, bergabung menjadi tubuh asli, tidak mau keluar, jadi aku tidak bisa membunuhnya. Saya kira saya harus pergi ke Provinsi Xin. Dua dari orang-orang kuno telah muncul pada saat yang sama. Ini benar-benar sesuatu yang dinanti-nantikan, makanan untuk saya santap. Anda tidak harus. Pelayan tua di samping menasihati. Namun, kali ini, pemuda ini tidak bisa dihentikan. Seberkas cahaya menyala-menyala, dan kemudian pemuda berambut darah ini menghilang dari tempat ini. Retakan besar muncul di lokasi aslinya. Ini buruk. Pelayan tua itu merasa gugup, tapi itu sia-sia. Hari itu, Provinsi Hijau terguncang. 4 pewaris dari warisan kuno di sekte ini bertarung bersama melawan seseorang, tetapi mereka semua hancur berkeping-keping. Kemudian, provinsi yang berdekatan bergejolak, ahli nomor 1 ras naga banjir abu-abu merobek urat naga banjirnya untuk digunakan sebagai ikat pinggang. Kemudian, Provinsi Bright yang berbatasan dengan tempat itu memiliki bakat luar biasa yang dibunuh, dibakar menjadi abu. Hal ini menimbulkan kegaduhan yang sangat besar, karena semua itu disebabkan oleh satu orang. Dia melintasi beberapa provinsi seperti bencana besar, menewaskan banyak ahli muda di sepanjang perjalanan. Mereka semua adalah ahli klan yang paling kuat. Seni pembakaran surga agung telah muncul, disempurnakan hingga batasnya, namun masih ada ruang untuk metode meningkatkan kekuatannya. Ia memiliki kekuatan yang benar-benar tak tertandingi. Itu tiba-tiba muncul di dunia ini lagi. Ketika berita ini dirilis, memicu keributan besar. Selain itu, semua orang mendengar bahwa laki-laki berambut darah ini sedang mencari pahlawan kuno yang tak tertandingi, ahli beku. Dia benar-benar iblis pencinta perang. Dia baru saja bergerak seperti ini, membantai jalannya ke Provinsi Xin, memicu keributan besar. Historis. Namaku Xian Fei. Orang-orang di zaman sekarang ini, siapa yang berani melawanku? Laki-laki berambut merah itu sangat liar, sombong dan liar, membantai jalannya ke Provinsi Xin dan memberikan tantangan ke segala arah. Ada tokoh-tokoh generasi tua yang matanya sedingin es, ingin menyingkirkannya, tapi meskipun orang ini mudah terlibat perkelahian dan sangat liar, dia tidak ceroboh. Dia terus bergerak. Selain itu, dia memiliki harta rahasia yang dapat membelah langit dan bumi, memungkinkan dia untuk segera melarikan diri. Dia mengambil inisiatif untuk mencari musuh dan tidak akan tinggal diam di satu tempat. Seni pembakaran surga yang hebat mengguncang yang lama dan yang baru. Kini setelah pewaris warisan kuno ini muncul, hal itu membuat alam yang lebih tinggi sangat terguncang.
Semua sekte kuno tidak punya pilihan selain memperhatikan hal ini. Sayangnya, Gu Jianyun dan Chang Gongyan telah lama meninggalkan Provinsi Xin, jadi dia melemparkan dirinya ke udara kosong, tidak ada yang berperang hebat melawannya. Dia hanya bisa berangkat. Agak menarik. Ini masih Provinsi Xin. Seseorang berpakaian putih muncul, bahkan sepatu dan kaos kakinya pun putih, tidak ternoda oleh setitik debu pun. Rambut peratnya tersebar ke bawah, bersinar dengan cahaya terang. Wajahnya tampan hingga tingkat yang hampir tidak realistis, lebih cantik dari kebanyakan wanita. 6 Raja Mahkota, Ning Chuan telah muncul. Tidak diketahui dari mana berita ini berasal, tapi ini mengguncang dunia. Orang aneh kuno Ning Chuan telah muncul 6 kali di masa lalu, menyegel dunia. Keberanian ilahinya tak tertandingi. Dia muncul di Provinsi Xin, mengejutkan semua orang. Ini adalah 6 Raja Mahkota, salah satu orang aneh terkuat dari masa lalu hingga sekarang. Sejak kelahirannya, jalur daunnya telah sempurna, semuanya sempurna. Saya datang demi garis keturunan orang berdosa. Keturunan yang dahinya mengeluarkan cahaya suci, karakter dosa yang menyebarkan awan adalah mangsaku. Dao yang agung perlu dilindungi dan tidak dapat dihujat. Inilah yang dikatakan Ning Chuan, Raja 6 Mahkota. Dia akan membunuh keturunan darah orang berdosa yang kuat yang baru saja muncul. Namun, dia kecewa, karena Si Hao tidak menyadari perubahan ini. Dia sudah lama memasuki pegunungan paling primitif. Akan turun hujan, ini hujan lebat yang akan melanda puluhan ribu li. Petir akan turun dalam bentuk toren, dan ini juga merupakan peluang besar. Saya harus memasuki level yang sempurna. Si Hao berkata dengan lembut. Ini adalah sesuatu yang telah dia rencanakan jauh sebelumnya. Dia akan memandu badai petir untuk melewati kesengsaraan surgawi yang hanya ada di zaman kuno abadi, menyempurnakan roh primordial dan cangkang dagingnya. Dia mempelajari teknik berharga Kaisar Petir, jadi teknik itu sempurna untuk digunakan sekarang, memungkinkan seluruh bagian tubuhnya bertransformasi, memasuki lingkaran besar alam ahli tertinggi. Itu karena Si Hao merasakan tekanan yang besar. Individu-individu kuat bermunculan dalam jumlah besar, raja-raja dari era yang berbeda semuanya kembali. Dia harus melakukan apa yang dia bisa untuk mendorong kekuatannya hingga batas absolut. Petir sangatlah misterius, termasuk bahkan kolam abadi yang berisi cairan berharga misterius. Saya akan merebut kolam ini. Hanya saja, semakin besar kekuatan seseorang, semakin mengerikan kesengsaraan petir yang akan dihadapinya. Dia harus berjalan di ambang hidup dan mati. Seekor ular emas mengangkat kepalanya, berenang beberapa ratus li di udara dan menerangi langit yang gelap. Itu luar biasa brilian. Hujan deras akan turun. Awan gelap berkumpul, tebal dan berat, menutupi bumi yang besar seperti pot hitam yang sangat besar. Dari waktu ke waktu, kilat muncul di awan. Selain suara guntur, pegunungan juga sangat tenang. Burung-burung terbang dan binatang berjalan semuanya bersembunyi, merasakan aura jahat terbentuk di sini. Mereka semua berharap untuk menghindari bencana. Di puncak gunung, Si Hao berdiri di sana, menghadap ke langit sendirian. Dia sedang menyesuaikan diri, menyelaraskan 3 energi tubuhnya sehingga dia bisa berada di puncaknya. Dia sudah bersiap menghadapi langit dalam kondisi terkuatnya, menggunakan petir untuk memurnikan dirinya, menyerap kesengsaraan hidup dan mati yang bahkan tidak terpikirkan oleh orang biasa. Angin kencang bertiup. Suara Wu bersiul menembus pegunungan. Banyak pepohonan besar yang mencapai surga bergoyang, hamparan rumput, tanaman merambat, dan dedaunan menari-nari seperti semprotan air laut, naik dan turun. Hal ini terutama berlaku untuk wilayah pegunungan. Pohon-pohon pinus berdesir, terdengar seperti deru lautan luas, membawa energi yang tak terbatas. Langit berubah. Pancaran petir menjadi pekat, awan hitam berkumpul. Mereka bergerak lebih cepat, banyak di antara mereka yang akan bertabrakan. Pakaian pertempuran Si Hao berkibar tertiup angin kencang. Dia menghadapi angin kencang, berdiri di sini seperti dewa, menghadap ke langit. Matanya menjadi semakin cemerlang. Itu datang. Di atas awan, busur petir muncul. Mereka meluas ke segala arah, seolah-olah langit yang diwarnai dengan tinta hitam akhirnya akan terkoyak. Garis demi garis cahaya tiba-tiba muncul. Si Hao mengambil tindakan, terbang tinggi ke langit.
Ketika dia berusia 8 atau 9 tahun, dia sebelumnya telah memperoleh setetes cairan kesengsaraan petir dari paviliun pengolah surga, yang memungkinkannya menjalani transformasi. Jika dia bisa menaklukkan seluruh kolam, maka itu tidak terbayangkan. Dibandingkan dengan dirinya yang dulu, kekuatannya jauh lebih besar. Dia sekarang sudah lebih kuat. Petir yang bisa dia kumpulkan meningkat entah berapa kali. Selain itu, saat itu, meskipun ia memasuki awan bersama dengan leluhur petir Muyan, itu terjadi setelah badai petir berlalu dan petir hampir padam. Sementara itu, kali ini, dia akan menghadapinya pada puncaknya. Itu karena kali ini, dia tidak hanya harus mendapatkan cairan kesengsaraan petir, dia juga perlu menggunakan busur petir misterius untuk memurnikan dirinya, melakukan pembersihan mendalam. Tentu saja, ini hanya yang tercatat di buku tulang. Bisakah dia benar-benar menggunakannya untuk menyempurnakan dirinya? Satu kesalahan saja akan menyebabkan kutukan abadi. Busur petir turun, menimpa tubuh Si Hao. Dia saat ini sedang bergegas menuju surga, dan akibatnya, tubuhnya bergetar, darah segera muncul dari dagingnya, terciprat tinggi ke udara. Ini bukanlah teknik magis seorang kultivator, melainkan kekuatan surgawi yang sebenarnya. Hamparan besar cahaya perak menyelimuti dirinya. Ini adalah sisa petir yang menyebar ke seluruh tubuhnya, mengeluarkan suara cici. Itu membuat seluruh rambut di tubuhnya berdiri tegak dan kulitnya merinding. Si Hao gemetar. Dia merasakan bahaya yang tak terukur. Jika dia terus ke atas, dia mungkin akan meledak menjadi abu. Spekulasi para pendahulu memang benar, yang abadi telah dikuburkan. Tidak ada kesengsaraan petir di era ini, tidak ada hukuman surgawi. Sementara itu, jika seseorang mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, hal itu akan menjadi lebih besar lagi, menenggelamkan mereka di bawah kekuatannya. Dia berkata lembut dengan suara rendah. Ini akan menjadi sangat berbahaya mulai saat ini. Sudah lama sekali berlalu sejak kesengsaraan petir muncul. Dunia ini damai, tapi ini hanyalah ketenangan di permukaan. Begitu seseorang merusak kedamaian ini, hal itu akan menjadi lebih mengerikan daripada era hukuman surgawi. Baru saja, dia sudah mengalaminya. Dia tidak mendekati awan, namun dia diledakkan oleh aliran listrik hingga tubuhnya berdarah. Jika dia benar-benar masuk, bagaimana jadinya nanti? Saya mungkin mengalami kesengsaraan petir terkuat di dunia kultivasi ini. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Ini bukanlah spekulasi yang lancang, karena sudah bungkam selama bertahun-tahun. Begitu hukuman surgawi ini dilancarkan, ia akan membanjiri seperti bendungan yang jebol. Hukum alam tertentu akan muncul. Si Hao menarik napas dalam-dalam, beradaptasi dengan petir di ketinggian ini. Meskipun sambaran petir turun dari waktu ke waktu, kekuatannya kira-kira sama dengan sambaran petir tadi, jadi dia masih bisa menahannya. Bangkit! Dia menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan terbang. Dia memandangi awan gelap yang menindas, sudah merasakan kekuatan surgawi yang tersimpan di dalamnya. Itu seperti genangan air yang sangat luas, yang bisa turun kapan saja. Secercah cahaya merah melintas. Aliran petir yang tampak agak menyeramkan turun, mendarat di tubuh Si Hao, sekali lagi mengoyak dagingnya dan mengeluarkan sekuntum darah. Ada yang tidak beres. Pukulan itu jauh lebih kuat daripada pukulan lainnya. Si Hao terkejut. Kekuatan petir ini meningkat terlalu cepat. Kekuatan petir berwarna darah itu luar biasa. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kemudian dia langsung terkejut. Apa itu? Dia menjadi terpana. Dia benar-benar melihat makhluk hidup. Ia menghilang dalam sekejap, terlihat seperti kuda poni berwarna darah, tapi juga seperti anak anjing. Dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, karena menghilang terlalu cepat. Dia seperti melihat hantu. Bagaimana bisa ada makhluk hidup di awan? Tidak mungkin sekelompok makhluk hidup dalam petir itu, bukan? Dia belum pernah mendengar atau melihat hal seperti itu sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Si Hao terus terbang ke atas, tekanan yang dia rasakan menjadi semakin besar. Awan gelap di atasnya tebal dan lebat, seolah jutaan gunung besar runtuh, membuat seseorang sulit bernapas. Ini adalah tekanan pada pikiran. Si Hao berhati-hati. Dia tidak bisa melakukan hal-hal seperti yang tercatat di buku tulang. Lagi pula, era ini benar-benar berbeda, tidak ada kesengsaraan petir. Sementara itu, dia akan mengambil tindakan tegas, sehingga tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi.
Dengan suara siu, seberkas cahaya biru terbang seperti anak panah. Panjangnya beberapa li, turun dari awan dan menebas tubuhnya. Sihau batuk seteguk darah, menahan serangan lagi. Tidak sengaja menolaknya, tapi menggunakan daging untuk menerimanya secara pasif. Sungguh sulit untuk menahannya, ucapnya lembut sambil menyeka darah dari sudut bibirnya. Jika orang lain mendengar dia mengatakan ini, mereka pasti akan mengutuk secara terbuka. Ini sungguh aneh. Dia sebenarnya memutuskan untuk tidak aktif bertahan melawannya, membiarkan dagingnya menerima kejutan ini, namun dia benar-benar bertahan. Sihau memang tidak terlalu mementingkan sambaran petir dari sebelumnya, tidak menolaknya, karena jika dia bahkan tidak bisa menahannya, bagaimana dia bisa memasuki awan? Itu adalah tempat paling berbahaya. Demi keselamatan, dia menguji berbagai hal. Jika dia sudah terluka parah sekarang, maka dia akan segera berbalik. Tidak perlu pergi dan mengalami kesengsaraan saat itu. Dari sini, orang dapat melihat bahwa daging sihau benar-benar kuat, mencapai tingkat yang tak terbayangkan di alam ahli tertinggi, berdiri di puncak. Sihau mengangkat kepalanya, menemukan bahwa sambaran petir biru tadi cukup aneh. Di dalam awan adalah makhluk hidup lainnya. Itu menghilang dengan suara keras. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah aliran listrik ini dikeluarkan oleh makhluk ini? Ini membuatnya merasakan perasaan yang agak aneh. Ini adalah makhluk kedua yang dilihatnya. Baiklah, saatnya masuk. Sihau menetapkan resolusinya. Terlepas dari apa yang ada di dalamnya, dia tetap harus mencobanya. Tidak ada jalan keluar sekarang. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus mengambil resiko. Pasalnya, akhir-akhir ini ia benar-benar merasakan tekanan yang besar, bahkan membuat dirinya yang selama ini percaya diri pun merasa sedikit terguncang. Orang-orang aneh kuno itu muncul satu demi satu, semuanya sangat menantang surga. Orang-orang itu mampu berdiri di puncak suatu era, yang sebelumnya menghadap ke 3.000 provinsi, tak tertandingi di dunianya, bebas menetapkan prinsip mereka sendiri. Salah satu dari mereka akan menjadi sosok yang menakjubkan di dunia ini. Bakat alami dan kecakapan bertarung mereka tidak mungkin diperkirakan, semuanya telah lama menjadi tokoh terkemuka dalam jangka waktu tertentu. Kemuliaan seperti itu ditakdirkan untuk terus berlanjut. Dunia ini tidak bisa tetap tenang lagi. Sihau tahu bahwa segera setelahnya, semua akan berbenturan, menciptakan percikan paling cemerlang di era ini, yang akan selamanya tercatat dalam sejarah. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan tekanan? Ada lebih dari satu lawan, dan salah satu dari mereka sudah cukup membuatnya pusing. Ada 6 raja mahkota, pedang yang tak tertandingi, daging yang tak tertandingi, kekuatan magis yang mendominasi masa lalu dan masa kini, masing-masing lebih luar biasa dari sebelumnya. Benar-benar menakutkan. Kenyataannya, Sihau masih belum tahu seberapa kuat orang-orang itu. Tubuh asli pewaris istana abadi, kejeniusan tersembunyi dari warisan kuno, dan bakat luar biasa dari klan kaisar di dunia saat ini belum muncul. Baru setelah itu muncullah para pahlawan tak tertandingi yang dibekukan sejak zaman kuno. Itu sebabnya dia harus menjadi kuat, kalau tidak dia akan berada dalam bahaya besar. Sihau bergegas ke surga, memasuki awan. Pada saat itu, pancaran petir muncul dalam ratusan hingga lebih dari 1.000 garis, tidak meretas, tetapi menghantam ke bawah. Itu terlalu ganas, muncul dalam jumlah besar, langsung menenggelamkan tempat ini. Sihau sekarang mulai membela diri, tidak lagi membiarkan busur petir memasuki tubuhnya tanpa kendali. Dia menggunakan teks tulang untuk membela diri, dan dia juga membimbing kekuatan mereka untuk mempertajam dirinya sendiri. Ini adalah ujian hidup dan mati. Jika itu adalah orang normal, mereka pasti sudah lama hancur menjadi abu. Sambaran petir apapun akan membuat ahli tertinggi mati. Ini adalah hukuman surgawi yang tidak pernah muncul selama beberapa era sejak zaman kuno. Sihau menghadapi serangan ini, menggunakan teknik berharga kaisar petir, mengalihkan pancaran listrik untuk digunakan sendiri dan mengumpulkan kekuatan petir. Pada awalnya, segala sesuatunya berjalan sangat lancar, kulitnya berkilau dan esensi spiritualnya berlimpah, jelas dia bisa merasakan dirinya menjadi kuat. Namun, segera setelah itu, dia tidak bisa tetap tenang lagi. Dia menyimpan terlalu banyak petir di dalam dirinya, sampai-sampai dia tidak bisa menahannya lagi. Jika dia terus seperti ini, dia akan meledak.
Sihao menyempurnakan busur petir, mengubahnya menjadi kekuatan ilahi yang paling mendasar dan murni untuk membersihkan dagingnya. Setelah semuanya terkumpul, dia bahkan membuat kuali kuno untuk memurnikan dirinya sendiri. Kuali ini memiliki 3 kaki dan 2 telinga. Itu sangat sederhana dan tanpa hiasan. Untungnya, tidak ada orang lain di sini, kalau tidak mereka pasti akan tercengang. Ini terlalu aneh, membentuk kuali di dalam petir dan menyegel diri di dalamnya untuk memurnikan tubuh, keterlaluan. Sihao meringis kesakitan. Segera setelah itu, dia merasakan penderitaan, rasa ini terlalu sulit untuk ditanggung. Dia tenggelam dalam petir, dan bahkan teknik berharga kaisar petir pun tidak bisa menetralisirnya. Dia diledakkan sampai darah menyembur keluar dari mulutnya, dagingnya terbelah. Seluruh tubuhnya hangus hitam. Petirnya kacau balau, seolah membalas kecerobohannya sebelumnya untuk memberinya pelajaran. Petir yang menyilaukan memasuki kuali, meledakannya hingga mengeluarkan suara dangdang. Tubuhnya berlumuran darah, mulutnya mengeluarkan erangan teredam. Sangat menyedihkan. Ketika ribuan sambaran petir berangsur-angsur menghilang, Sihao melepaskan semburan petir hanya dengan membuka mulutnya, setiap inci dagingnya melingkari listrik, dipenuhi energi listrik. Meski terluka, ada juga gelombang kekuatan baru yang merawat tubuhnya yang terluka. Teknik berharga kaisar petir beroperasi, menggunakan petir untuk memurnikan tubuhnya, memperkuat dirinya. Sakit sekali. Seluruh pori-porinya bersinar, berkedip-kedip karena petir. Ini adalah jenis kerusakan, tapi juga jenis penajaman diri. Di sekujur tubuhnya, kuali petir mengembun, memurnikan daging dan jiwanya. Akhirnya, dia menghirup udara. Beberapa ribu aliran petir berlalu. Dia berhasil melewati kesengsaraan. Untungnya, meski kuat, itu tidak membuatku kehilangan nyawaku. Dia senang dengan hasilnya. Tentu saja, dia tahu bahwa kesengsaraan berhubungan dengan tingkat kultivasi seseorang, dan kekuatannya tidak setara dengan petir yang menggerakkan 9 langit, yang dia gunakan untuk melawan dewa sejati pada hari itu. Namun, begitu Sihao mengangkat kepalanya, senyuman di wajahnya membeku, ekspresinya menjadi kaku. Dia mengeluarkan teriakan aneh. Seluruh tubuhnya bersinar, dengan panik mengoperasikan teks tulang untuk melawan kesengsaraan besar di langit. Dia mengira itu telah berlalu, akan segera berakhir, tetapi siapa sangka ada lebih banyak hal di langit, dan bahkan lebih kuat sekarang. Pancaran petir berkembang lebih cemerlang dari sebelumnya, bahkan lebih kuat. Ini semua, baru saja dimulai. Apa ini tadi? Sihao tidak mengerti. Kali ini, pancaran petir seperti pedang, seterang salju. Itu terus-menerus diretas, berkedip-kedip dengan cahaya. Energi jahat meluap ke langit. Pisau ke tubuh, pancaran kilat untuk membersihkan. Sihao menghadapi semua ini secara langsung. Selain itu, ruang di antara alisnya bersinar, roh primordial muncul. Itu mengarahkan energi guntur ke tengkoraknya untuk melakukan penyempurnaan. Ini adalah pancaran petir yang sangat besar, sangat bermanfaat bagi roh primordial. Itu bisa membuatnya menjadi lebih cerdas, memperkuat indera keilahiannya. Ini, dengan alasan bahwa dia bisa bertahan dan tidak mati. Sejak dahulu kala, banyak orang yang ingin mengasah jiwa primordialnya, namun berapa banyak dari mereka yang berani melakukan hal seperti ini? Bahkan jika itu adalah dewa, mereka paling banyak akan menggunakan petir dari teknik berharga untuk memurnikan roh primordial mereka sendiri. Itu karena kesengsaraan surgawi di dunia ini tidak dapat dikendalikan, tidak lagi turun. Jika seseorang bersikeras untuk mendatangkan petir pada dirinya sendiri, ada kemungkinan 99% kutukan abadi. Sihao berani melakukan ini sepenuhnya karena dia seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Jika Kidaolin mengetahui hal ini, dia pasti akan menghentikan Sihao. Kesengsaraan surgawi di dunia saat ini pastinya tidak dapat disentuh. Segera setelah itu, Sihao merasakan konsekuensinya. Saat menahan pancaran petir seperti energi pedang ini, sebuah kepala besar muncul, membuka mulutnya untuk menggigitnya. Hal ini membuat seluruh bulu halusnya berdiri tegak. Itu terlalu aneh dan mendadak. Di awan, di dalam kilat, sebenarnya ada makhluk. Ia membuka mulutnya yang berdarah untuk melahapnya. Apakah kamu mengirim dirimu untuk dipanggang karena kamu tahu aku lapar? Ketika dia mengatasi ketakutan awalnya, matanya segera terbuka. Kemudian, dia berinisiatif untuk membantai keluar.
Makhluk ini sangat aneh, seperti singa, tetapi juga seperti harimau. Ia memiliki sepasang tanduk sapi, dan ada sepasang sayap petir di punggungnya. Itu sangat kejam. Kuangdang. Kuali yang dihasilkan petir yang tutupnya sudah tertutup tiba-tiba mengeluarkan suara logam, menyegel dia dan binatang buas ini di dalam untuk melakukan pertempuran. Dia terkejut menemukan bahwa selama pertempuran ini, monster ini menjadi kecil, dan sayap petir di punggungnya menjadi redup. Sementara itu, Siha merasa dirinya menjadi lebih kuat, dagingnya penuh vitalitas, dipelihara oleh gelombang energi petir khusus. Memperbaiki tubuh seperti ini, kegunaannya yang menakjubkan tidak ada habisnya. Dia merasa bahkan roh primordialnya sekarang lebih kuat, berubah menjadi sosok kecil yang menyerap pancaran petir di sana, secara bertahap menguat.